Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat channel ABM TV yang semoga diberikan kesehatan serta keselamatan dunia dan akhirat, dan semoga kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan kehidupan dunia ini. Kita hidup di dunia ini akan mengalami musim yang mana akan mengalami musim kemarau dan akan mengalami musim hujan. Adanya musim kemarau dan musim hujan di muka bumi ini untuk keseimbangan alam semesta, karena Allah sudah mengaturnya semuanya. Nah, ada 7 manfaat air hujan, dan manfaat air hujan itu sangat luar biasa. Dijelaskan di dalam surah Az-Zukhruf ayat 11. Hujan, nomor pertama, hujan diturunkan oleh Allah dalam ukuran tertentu, agar dengan air hujan itu Allah menghidupkan negeri yang sudah mati, menghidupkan kebun-kebun yang tandus, menghidupkan pesawahan-pesawahan, menghidupkan sawah-sawah yang kekeringan, menghidupkan ladang-ladang yang tandus. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzi nazzala minas samaa'i maa'an biqadarin fa'ansyarna bihi baldatan mayyita kadzalika tukhrajun. Yang artinya, yang menurunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari alam barzakh. Yang kedua, hujan diturunkan oleh Allah bagi makhluknya sebagai rahmat, sebab hujan itu turun di saat mana makhluk memerlukannya. Dijelaskan dalam surah Asy-Syura ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yunazzalul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatahu wa huwal waliyyul hamid. Yang artinya, Dia Allah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa, dan Dia pula yang menyebarkan rahmatnya. Dialah Maha Pelindung lagi Maha Terpuji. Hujan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terbayang ketika kita mengalami kemarau yang sangat panjang. Jangan dibayangkan 1 tahun, bayangkan saja hanya setengah tahun, pasti makhluk itu sangat berputus asa, sehingga akan mendapatkan kemadaratan. Maka hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hujan Allah turunkan untuk suburnya tanaman, tumbuhan yang diperlukan makhluk Allah, pastinya manusia dan hewan untuk tetap hidup. Karena bukan hanya manusia yang membutuhkan hujan, tetapi makhluk-makhluk Allah yang lain seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan sangat membutuhkan air hujan, karena ketika tidak air hujan maka mereka akan kemadaratan. Allah berfirman di dalam surah Qaf ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubarakan fa'ambatna bih
فأنبتنا به جنات وحب الحصيد, yang artinya kami turunkan dari langit air yang diberkahi, lalu kami tumbuhkan dengan kebun-kebun dan biji-bijian yang dapat dipanen. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menurunkan hujan dari langit, maka Allah menurunkan keberkahan. Dengan itu maka tumbuh-tumbuhan akan mulai jadi dan biji-bijian akan mulai jadi hingga bisa dipanen. Dan yang keempat, hujan diturunkan Allah untuk keberlangsungan hidup semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ, yang artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya, dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka tidaklah mereka beriman. Dulu dijelaskan di dalam tafsir Sawi, yang mana asalnya bumi dan langit itu bersatu, kemudian Allah menghembuskan angin sehingga langit dan bumi itu berpisah. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5, hujan diturunkan sebagai alat bersuci bagi manusia, yang mana hujan itu bisa dipakai untuk berwudu, bisa untuk dipakai mandi dari hadas yang besar. Hujan itu bisa dijadikan sebagai alat bersuci bagi manusia. Dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzalu 'alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijazash syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Yang artinya, ingatlah ketika Allah menjadikan ngantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manfaat nomor 6, yaitu ternyata air hujan bisa dijadikan sarana pengobatan, yang mana ketika kita menggunakan air hujan dengan sarana pengobatan, dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan sholawat kepada Rasulullah. Apabila kita sakit, maka kita ambil air hujan ketika hujan, ambil air hujan, kemudian kita bacakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita tiupkan, kemudian kita minum. Dan yang ketujuh itu, air hujan bisa dijadikan sebagai alat untuk
supaya kita dibuka ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemarau panjang, kemudian mengalami hujan, kita siapkan satu wadah, yang mana wadah itu kita taruh di atap rumah. Kemudian setelah terisi, kita ambil dan kita bacakan, yaitu surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak 7 kali. Kemudian kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita berdoa untuk minta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara seperti itu kita akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara air hujan. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 7 kemanfaatan air hujan untuk kita dan untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.